Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam tema kita tentang Al-Kabair, pada pagi ini kita akan membahas tentang satu dosa besar dalam Islam, yaitu mencuri atau merampok. Ada 3 poin sebagai muqaddimah pengantar dari tema ini. Yang pertama, Islam itu agama yang sempurna. Kesempurnaan Islam itu bisa kita lihat dari 5 tujuan syariat Islam, atau yang dikenal dengan istilah maqasidus syariah. Ada 5 tujuan Islam. Yang pertama adalah hifzuddin, menjaga agama. Yang kedua, hifzun nafsi, menjaga jiwa. Yang ketiga, hifzul akli, menjaga akal. Yang keempat, hifzun nasli, menjaga keturunan. Dan yang kelima adalah hifzul mal, menjaga harta. Islam sangat menghargai tentang asas kepemilikan. At-tamalluk, Islam pun menghargai tentang masalah kepemilikan dalam hal apapun. Maka Islam pun sangat mencela segala perbuatan yang menimbulkan kerugian pada orang lain, yang dilakukan secara batil. Maka Allah tegas mengatakan dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 188, jangan sampai memakan harta itu dengan cara yang batil. Dan salah satu cara yang batil itu adalah mencuri atau merampok dalam Islam. Maka mencuri dalam Islam itu hukumnya mutlak haram, tanpa perbedaan pendapat di antara ulama. Apa saja yang masuk di dalam kategori mencuri ini? Pertama, yang paling kita berikan atensi besar adalah tentang korupsi. Korupsi itu masuk ke dalam kategori mencuri. Bahkan padanannya dalam Al-Quran, dalam Islam itu ada 3. Korupsi itu pertama disebut di dalam Islam gulul. Itu artinya bersikap khianat terhadap amanah harta rampasan perang. Itu aslinya. Kenapa korupsi itu bisa dikategorikan kepada gulul? Sebab itu bentuk pengkhianatan terhadap amanah harta yang Allah karuniakan, maka disebut dengan gulul. Yang kedua disebut dengan rishwah. Itulah yang kita kenal dengan istilah sogok menyogok. Maka kalau dalam fikih, rishwah itu didefinisikan mengupayakan sesuatu dengan memberikan sesuatu. Mengupayakan sesuatu dengan memberikan sesuatu, dan hukumnya dalam Islam ar-rashi wal murtashi finna, yang menyogok dan yang menerima sogokan itu sama-sama masuk neraka. Itu riswah, atau bahasa kerennya sekarang kolusi. Dan yang ketiga, padanannya dalam Al-Quran adalah aklus suhti, memakan sesuatu yang buruk. Dan didefinisikan as-suhtu huwa kullu syai'in haramun wa qabihun zikruhu. Makan sesuatu yang buruk. Yang buruk itu apa dalam Islam? Yang buruk itu didefinisikan segala sesuatu yang haram dan jelek untuk disebutkan. Disebutkan aja jelek.
Orang nggak suka, apalagi makannya. Jadi ada 3 kategori korupsi itu di dalam, ada 3 padanan korupsi itu dalam Al-Quran. Gulul, kemudian riswah, dan yang ketiga aklus suhti. Bagaimana ancamannya? Subhanallah, Bapak Ibu yang Allah muliakan, di dalam hadis riwayat Imam Al-Bukhari. Kalau antum mau catat, nomor hadisnya 6285. 6285 dalam kitab Sahih Al-Bukhari. Rasulullah tegas mengatakan, Allah melaknat orang yang mencuri 1 butir telur, dan itu wajib dipotong tangannya. Allah melaknat. Pertama, Allah laknat. Laknat itu definisinya at-tardu min rahmatillah. At-tardu itu artinya diusir, bukan hanya dijauhkan, diusir. Apa bahasa usir yang paling sederhana dalam Al-Quran? Itu surat Yasin. Wamtazul yawma ayyuhal mujrimun. Wamtaz itu menyingkirlah. Menyingkir kata Allah. At-tardu min rahmatillah, dijauhkan dari rahmat Allah. Maka konsekuensi dari laknat itu, ikhwatal iman, semua yang diucapkan, semua yang diperbuat, semua yang dimakan, semua yang dinikmati, semua yang dimiliki, semua yang dipakai, semua yang ada dalam hidupnya, ada rahmatiha. Tidak ada rahmat Allah di dalam itu semua. Bahkan sampai Rasulullah mengatakan di dalam hadis, setiap daging di dalam tubuh manusia yang tumbuh dari barang haram, maka nerakalah bagiannya. Harta itu adalah tanggung jawab. Bahkan Allah melalui lisan nabinya dalam hadis Rasulullah menegaskan, tidak akan beranjak kaki seorang hamba kelak di akhirat sampai ditanya tentang 3 hal. Tadi sudah dijelaskan Pak Arif salah satunya tentang umur. Nah, satu lagi adalah an malihi, tentang hartanya. Hanya 2 pertanyaan Allah kelak kepada kita. Yang pertama, min aina iktasabtahu, dari mana kau dapat? Dan yang kedua, tidak cukup dari mana kau dapat, tapi Allah juga tanyakan, aina anfaqtahu, di mana kau habiskan? Dari mana kau dapat dan untuk apa kau habiskan hartamu? Nah, jadi yang pertama korupsi. Yang kedua, yang masuk dalam kategori tentang mencuri itu, ikhwatal iman, adalah meminjam sesuatu tapi tidak mengakui di kemudian hari. Kategori yang ketiga, mencuri itu adalah plagiat. Plagiat itu juga bentuk pencurian dalam Islam. Plagiat itu mengambil ide dan gagasan orang tanpa izin orang yang bersangkutan. Maka sebenarnya itu sudah difasilitasi di negeri kita ini dengan ada lembaga yang disebut dengan lembaga hak paten itu. Selanjutnya, apa hukuman kepada orang yang melakukan pencurian ini? Kalau di dunia, kita belum bicara tentang ancaman Allah di akhirat, ini bicara tentang dunianya. Ada 3 yang diberikan oleh agama kita. Yang pertama, hukuman kepada orang yang mencuri itu pertama dimaafkan. Dengan catatan, ada catatannya, Pak. Yang boleh dimaafkan itu yang bagaimana? Pencurian yang dimaafkan itu yang pertama ketika dia melakukan dengan terpaksa. Dia melakukannya dengan terpaksa. Kalau korupsi nggak ada yang terpaksa. Terpaksa di sini dalam artian sudah tidak ada yang bisa dimakan lagi. Maka dia mengambil itu untuk mempertahankan hidupnya. Itu namanya terpaksa. Kalau mencuri karena keterpaksaan, maka itu pantas dan wajib untuk dimaafkan. Yang kedua,
kategori yang masuk dimaafkan itu adalah tidak dilakukan terus-menerus. Tadi sudah terpaksa dan kemudian tidak dilakukan terus-menerus, cukup satu kali. Kalau 2 kali itu bukan terpaksa lagi namanya. Itu sudah sukarela. 3 kali itu kebiasaan. Udah 3 kali ketahuan mencuri. Tanya, kok mencuri Pak? Saya terpaksa. Itu bukan terpaksa lagi. Itu sudah kebiasaan. Menjadi kebiasaan. Nah, apa yang bisa dimaafkan itu kalau dalam masalah barang, tentu barang itu yang tidak memiliki harga. Maka di dalam menjatuhkan hukum terhadap pencurian juga berlaku apa yang disebut dengan nisab. Ada takarannya. Berapa takarannya yang bisa dimaafkan? Jumhur ulama mengatakan itu 3 dirham. Sesuai dengan hadis Rasulullah riwayat Imam Muslim. Senilai 3 dirham itu yang bisa dimaafkan. Jadi kalau ada yang nyolong sendal, harga sendalnya itu 1 juta berarti nggak masuk kategori itu. Tapi salah juga tuh yang punya sendal sampai harga 1 juta buat apaan. Jadi yang pertama dimaafkan. Yang kedua itu ta'zir. Ta'zir itu dalam bahasa Indonesia penjara. Nah, mereka yang mencuri karena di penjara itu adalah mereka yang mencuri benda yang tidak bernilai tinggi. Seperti mengambil sesuatu atau buah dari pohon yang ada di pinggir jalan. Itu sesuai dengan hadis Rasulullah riwayat Imam Abu Dawud dari sahabat Amr bin As. Ya, ada 2 kemungkinan kata beliau, kalau tidak ditakzir kemudian benda itu dikembalikan. Kalau dia berupa makanan tidak mungkin dikembalikan karena sudah dikonsumsi, maka dia ditakzir. Baru yang ketiga, hukumannya adalah potong tangan. Itu kalau pencuriannya itu sudah berat dan ada ketentuan-ketentuan syarat. Kita tidak perjelas, kita tidak detailkan karena negara kita tidak mengadopsi hukum Islam potong tangan. Karena kalau mengadopsi hukum potong tangan, banyak yang buntung di Indonesia ini. Tapi selalu satu hal yang kita underline, Bapak Ibu sekalian, sekaligus kita highlight, tuduhan bahwa qisas dalam Islam, apakah itu hukum qisas, hukum potong tangan, hukum rajam dan seterusnya, dituduh sebagai bentuk ketidakadaannya pri kemanusiaan, itu adalah tuduhan yang tidak berdasarkan. Karena dalam semua kajian hukum di dunia ini, boleh kepada jamaah yang memiliki latar belakang tentang hukum, boleh dikaji dan boleh memberikan pendapatnya, satu-satunya sistem hukum yang memiliki efek jera di dunia ini itu cuma hukum Islam. Bahkan Allah tegas mengatakan, inna fil qisasi la hayatun li ulil albab. Di dalam qisas, di dalam semua hukum Islam yang disebut dengan hududullah, itu ada kehidupan bagi orang-orang yang punya akal. Satu aja tuh koruptor dipotong tangannya di Indonesia, saya yakin yang lain pada takut itu Pak. Dan efeknya luar biasa itu di masyarakat. Potong aja lengannya segitu. Mencuri korupsi pertama. Dia mau jalan kemanapun bakal takut. Orang lihat ya, lengannya kepotong. Oh, maling ini, maling. Kalau sekarang kan enggak. Bebas malah tambah kaya dia. Paling berapa katanya? Hukuman penjara. Potongannya banyak amat tuh, remisinya. Ya bukan kita tidak percaya kepada sistem hukum yang ada.
Tetapi kan kita boleh dong memberikan kritik dari sudut pandang Islam. Dan itu akademis dan itu ilmiah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.